Halo teman-teman semua, selamat datang di Bongkar Sinema. Sebelum kita mulai alur ceritanya, silahkan teman-teman subscribe channel ini terlebih dahulu, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Bercerita tentang balas dendam cucu seorang yakuza kepada pengkhianat yang telah membunuh ayahnya di waktu kecil. Dibintangi oleh Masuki yang berperan sebagai Akime, seorang anak yang mewarisi kekuasaan ayahnya sebagai yakuza. Dan film ini dirilis pada tahun 2021. Di awal film, terlihat sebuah keluarga ingin berfoto bersama. Tiba-tiba terjadi penyerangan oleh sekelompok pengkhianat. Seorang anak lelaki bersembunyi di bawah meja menyaksikan pembantaian keluarganya. Ia juga melihat adiknya bernama Akime dibawa pergi oleh pria bernama Takeshi. Setelah anak lelaki itu keluar, seorang pria kembali muncul dan menembaknya. 20 tahun kemudian, di salah satu rumah sakit di Brazil, terlihat seorang pria dengan julukan Shiro terbangun di rumah sakit. Shiro terlihat bingung kenapa ia bisa terbangun di rumah sakit. Shiro segera melepas infus dan berdiri untuk pergi. Shiro juga menghajar beberapa perawat di sana. Untungnya mereka berhasil meringkus Shiro dan menyuntikkan obat bius kepadanya. Kemudian di salah satu tempat pemukiman Jepang di Brazil, Akime yang sudah dewasa terlihat berlatih pedang bambu bersama gurunya bernama Chiba. Di pelatihan itu, Akime melakukan sedikit kesalahan sehingga berhasil dilumpuhkan oleh gurunya. Di sini, Akime merasa putus asa karena setelah sekian lama berlatih, ilmu pedangnya masih belum sempurna. Hingga akhirnya, Chiba memberitahu Akime kalau ia dibawa kakeknya saat berusia 6 tahun dan diserahkan kepadanya untuk dilatih. Chiba meminta Akime untuk fokus melupakan kesedihan dan kemarahan, karena ini semua keinginan kakeknya untuk menjadikan Akime seorang samurai. Setelah selesai berlatih, Akime berjalan melewati pasar menuju tempat kerjanya. Berpindah ke Osaka, Jepang, seorang yakuza bernama Takeshi mendapatkan telepon dari anak buahnya. Ia segera pergi menemui seorang pengkhianat bernama Yoshiaki. Awalnya Takeshi ingin membunuhnya. Namun di saat Yoshiaki membisikkan sesuatu tentang apa yang diminatinya, Takeshi malah membunuh dua anak buahnya. Takeshi bertanya siapa saja yang tahu. Yoshiaki menyebutkan kalau bosnya menyewa seorang pembunuh untuk melakukannya. Mendengar itu, Takeshi langsung membunuh Yoshiaki dengan sekali tembakan yang bersarang di kepalanya. Sedangkan Akime baru saja tiba di tempat kerja. Bosnya bernama Sugahara mengatakan besok Akime harus masuk shift siang karena ia ada urusan. Di saat Akime sedang bekerja, temannya bernama Lenny datang. Lenny membicarakan tentang kencan butanya, namun Akime menolaknya. Selesai bekerja, Akime pulang ke rumahnya. Saat tiba di rumah, ia selalu menyapa foto kakeknya walaupun sang kakek sudah lama meninggal. Berpindah ke Shiro, saat ia tersadar, dokter bersama dua polisi menghampirinya. Dokter itu mengatakan kepada dua polisi kalau Shiro tidak mengingat apapun. Bahkan kedutaan negara tidak punya data tentang dirinya. Bisa dibilang Shiro seorang hantu karena tidak memiliki identitas negara manapun. Dua polisi itu membawa sebilah katana. Mereka menemukan katana itu dipegang oleh Shiro saat ditemukan. Dengan meminta maaf, Shiro mengatakan kalau ia tidak mengingatnya. Ketika dokter dan dua polisi itu pergi, Shiro melepas borgolnya menggunakan penjepit infus. Ia pergi memasuki toilet dan mengambil pakaian pria yang berada di sana. Saat ia ingin berjalan keluar, Shiro melihat dua polisi itu masih berada di aula rumah sakit. Shiro segera memukul alarm hingga membuatnya berbunyi. Di saat semua orang sedang panik, ia mengambil katananya dan pergi dari sana. Di sisi lain, Takeshi menemui atasannya bernama Oyabun. Di sana juga ada anak buah Oyabun bernama Kojiro. Oyabun mempertanyakan tentang Yoshiaki. Takeshi menjawabnya dengan santai kalau Toshiaki mengaku melakukan penggelapan.
Mendengar itu, Kojiro sangat kesal karena anak buahnya telah dibunuh oleh Takeshi. Di sini, Takeshi ingin memotong jarinya sebagai tanda kesetiaan. Namun, Oyabun menghentikannya dan mengatakan kalau ia mempercayai Takeshi sebagai letnannya. Kojiro terus meminta Oyabun untuk tidak mempercayai Takeshi yang sering bertindak sendiri. Dengan keras, Takeshi mengatakan kalau dirinya telah melayani klan selama 3 dekade. Itu karena aku tidak membunuhmu, ucap Kojiro. Di sini sangat jelas bahwa Kojiro adalah orang yang membantai keluarga Akime. Takeshi adalah orang yang menyelamatkan Akime. Sedangkan Akime ia terlihat sedang membuat tato sulaman milik kakeknya di tangan agar ia selalu mengingatnya. Terlihat Shiro sedang berjalan, Shiro menabrak pria bernama John. Dengan kesal, John berniat menghajarnya. Namun Shiro tidak peduli dan meninggalkan. Setelah tiba di tempat sepi, Shiro melepas perban di wajahnya dan mengeluarkan katana yang dibawanya. Terlihat Shiro sedang memikirkan sesuatu saat memandangi katana tersebut. Sedangkan di sebuah klub malam, Akime bersama Lenny bersenang-senang merayakan ulang tahun Akime. Saat Akime sedang bernyanyi, John mengganggunya. Akime langsung menghajar John beserta anak buahnya sebelum penjaga muncul. Di sini Akime ditangkap sementara oleh polisi karena melakukan perkelahian. Setelah itu, Chiba datang menjamin kebebasan untuk Akime. Berpindah ke Shiro, terlihat ia berdiri di depan toko barang antik dan bertanya pada bayangannya sendiri, siapa dirimu? Setelah itu, Shiro memasuki toko barang antik tersebut. Saat melihat sarung katana, Shiro langsung mengambilnya. Pemilik toko itu memanggilnya karena menganggap Shiro seorang pencuri. Ketika melihat katananya, pemilik toko itu langsung ingin membelinya dengan $1.500. Shiro tidak menjualnya. Ia ingin pemilik toko menjelaskan tentang katananya. Namun, si pemilik toko kembali menawarkan senjata untuk menukar katananya. Shiro yang kesal langsung memukul si pemilik toko. Setelah Shiro bertanya dengan katana di lehernya, pemilik toko baru mengatakan kalau pedang itu bernama Murasama. Pedang kuno yang langka, sekaligus pedang terkutuk yang haus akan darah. Pemilik toko menyebut pemilik pedang itu adalah seorang Yakuza, namun ia tidak tahu namanya. Tapi ia tahu alamat orang yang membawa pedang tersebut. Setelah berada di rumah, Akime merayakan ulang tahunnya yang ke-21 bersama foto kakeknya. Terlihat Akime terus mengingat kakeknya. Ia tidak bisa melupakan karena kakeknya adalah orang yang selalu ada untuknya. Esok harinya, Shiro pergi ke alamat yang ternyata adalah rumah Akime. Akan tetapi, ia tidak menemukan Akime di sana. Malam harinya, Takeshi yang tiba di Brasil terlihat sedang mempersiapkan senjatanya untuk berburu. Sedangkan Akime dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Tiba-tiba, John bersama anak buahnya muncul mengejar Akime hingga memasuki rumahnya. Akime mencoba melawan, namun John bersama teman-temannya berhasil menghajarnya. Sini, Akime melihat Shiro yang dari tadi sudah berada di rumahnya. Shiro langsung keluar dan menghajar mereka. Namun, John berhasil menembak Shiro di bahunya. Melihat sebuah pedang tergeletak di lantai, Akime mengambilnya dan menebas lengan John hingga putus. Tiba-tiba, Takeshi bersama anak buahnya muncul dengan menembaki kelompok John. Saat melihat Shiro dan Akime melarikan diri, Takeshi mengejar mereka. Setelah Takeshi lengah, Shiro langsung menyerangnya menggunakan katana. Dengan bantuan Akime, mereka berhasil mengalahkan Takeshi. Di sini, Takeshi memanggil Akime dengan sebutan Aki. Namun, Akime tidak menghiraukannya dan pergi dari sana. Saat Akime mengobati luka Shiro, Akime menanyakan kenapa Shiro berada di apartemennya. Shiro hanya menyerahkan katana itu kepada Akime.
dan Akime mengatakan kalau katana itu adalah milik kakeknya. Akime langsung membawa katana itu masuk ke dalam untuk diletakkan. Saat memeriksa beberapa foto, ia tertuju kepada foto Takeshi yang ingin membunuhnya. Tiba-tiba, Chiba muncul dan ia terkejut melihat pedang Murasama berada di tangan Akime. Akime mengatakan orang yang ada di foto itu ingin membunuhnya. Namun, Chiba hanya mengatakan ia tidak bisa membantu Akime. Kecuali Akime pergi ke Sugahara, pemilik toko tempatnya bekerja, untuk mempertanyakan semuanya. Chiba mengatakan katana Murasama sangat berbahaya. Dan katana itu telah menemukan Akime, dan ini adalah takdirnya. Akime langsung pergi untuk menemui Sugahara, sedangkan Shiro mengikuti Akime pergi. Melihat Akime datang, Sugahara memberitahu kalau ternyata ia adalah selingkuhan kakek Akime bernama Daisuke selama 8 tahun. Tidak ada yang tahu perselingkuhan mereka kecuali Chiba. Sebelum Daisuke tewas, ia memberikan sebuah alamat dan meminta Sugahara menyimpannya hingga sekarang. Sugahara memberikan alamat itu kepada Akime dengan mengatakan semua jawaban ada di sana. Akime langsung pergi mendatangi alamat tersebut, sedangkan Shiro terus mengikutinya. Di waktu bersamaan, di rumah Akime terlihat polisi sudah berada di sana memeriksa mayat yang dibunuh. Tiba-tiba, Kojiro dan anak buahnya muncul. Satu polisi mencoba melarangnya, namun Kojiro langsung membunuhnya. Saat anak buah Kojiro memperlihatkan foto Akime, Kojiro langsung membunuh satu polisi yang tersisa. Kembali ke Akime, saat terbangun ia terkejut melihat Shiro berada di sampingnya. Setelah itu mereka berdua pergi ke alamat yang diberikan Sugahara. Di perjalanan Akime berterima kasih karena Shiro telah menyelamatkannya. Akime meyakinkan Shiro kalau kakeknya tidak terkait dengan pedang tersebut. Akime menyebutkan kalau kakeknya orang tua biasa yang tidak jahat. Namun, Shiro menjawab tidak ada orang tua yang tidak jahat. Setelah tiba di alamat yang dituju, dua pria tua bernama Saito dan Genjuro sudah menunggu di ruang tamu. Saito mengatakan Akime tidak diterima di tempat itu. Saat Akime memperlihatkan pedang Murasama, Saito langsung memberikan hormat. Kemudian, seorang wanita tua bernama Saiko muncul meminta Akime ikut bersamanya. Sedangkan Saito mempersilahkan Shiro duduk dan mereka mulai memperlihatkan tato Yakuza di depan Shiro. Sedangkan Akime bertemu pria bernama Daishi. Setelah Akime memperlihatkan foto kakeknya, Daishi hanya mengatakan kakeknya datang untuk Murasama. Akime kembali memperlihatkan foto Takeshi dan mengatakan Takeshi ingin membunuhnya. Daishi memberitahu bahwa Takeshi tidak berniat membunuh Akime. Akime merasa bingung, namun Daishi tidak bisa memberitahu semuanya kepada Akime. Tugasnya hanya mengarahkan Akime. Lanjut, Saiko meminta Akime kembali mengikutinya. Sedangkan Saito bersama Genjuro terus memberikan arak kepada Shiro hingga membuatnya mabuk. Kembali ke Akime, ia memberitahu Saiko kalau kakeknya tidak pernah bercerita tentang tempat itu. Saiko menjelaskan bahwa aturan di sini tidak boleh mengatakan tempat tersebut. Malam harinya, Saiko membawa Akime ke kamarnya untuk beristirahat. Di sisi lain, Shiro sangat mabuk karena terlalu banyak minum arak. Saito bertanya apa yang harus mereka lakukan kepada Shiro. Daichi hanya mengatakan tunggu sampai orang itu datang. Malam itu, Akime terbangun. Tiba-tiba, Saiko sudah muncul berada di depan kamarnya. Saiko segera membawa Akime pergi ke makam dan berkata, kita membawa rahasia saat mati. Akime berpikir mungkin rahasia kakeknya terkubur di sana. Akime segera menghampiri makam kakeknya. Hingga akhirnya ia menemukan beberapa informasi tentang pembunuhan klan Akikawa. Tiba-tiba Takeshi muncul. Sedangkan Shiro tersadar dari mabuknya. Ia segera pergi mencari Akime.
Kembali ke Takeshi, di pertemuan itu ia memberitahu kalau dirinya adalah pelindung keluarga Akime. Saat beberapa orang muncul, Takeshi langsung mengajak Akime bersembunyi. Beralih ke Shiro, saat keluar ia melihat Konjiro bersama anak buahnya membawa Daichi. Sedangkan Akime bersama Takeshi membunuh anak buah Konjiro satu persatu saat mereka lengah. Namun keberadaan mereka diketahui saat Takeshi melepaskan tembakan. Beralih ke Konjiro, terlihat dia sedang menawan Daichi. Ketika Daichi menganggapnya pembunuh, Konjiro langsung menebas leher Daichi. Sedangkan anak buah Konjiro terus menembaki Takeshi dan Akime. Untungnya Shiro muncul menyelamatkan mereka berdua. Ketika berhasil memasuki mobil, Akime ingin menunggu Shiro. Namun Takeshi memberitahu bahwa yang telah membunuh kakeknya adalah Shiro. Esok harinya mereka beristirahat di tepi jalan. Takeshi memberitahu Akime bahwa Daisuke bukanlah kakeknya. Daisuke hanyalah orang suruhan Takeshi, dan ayah Akime sebenarnya bernama Akira Takikawa, bos Yakuza paling ditakuti di Osaka. Namun anak buah Takikawa bernama Oyabun yang sekarang menjadi bos Takeshi mengajak banyak bawahan lainnya mengkhianati ayah Akime. Takeshi mencoba memberitahu Akikawa, namun Akikawa tidak mempercayainya. Dan pembantaian di awal film terjadi ketika Akime berulang tahun. Namun Oyabun bersama Kojiro membuat jebakan hingga membantai keluarga Akime. Hari itu Akime berhasil diselamatkan oleh Takeshi dan dikirim ke Brazil untuk dilatih Chiba tanpa diketahui siapapun. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke kota. Takeshi memberitahu bahwa Akime harus bersiap berperang untuk merebut kembali kekuasaan ayahnya. Tiba-tiba Akime menghilang dari pandangannya. Ternyata Akime pergi ke tempat Chiba. Saat Akime tiba, terlihat Chiba sudah terbaring tak bernyawa. Saat melihat Shiro berada di sana, Akime langsung menyerangnya karena Akime berpikir kalau Shiro yang telah melakukannya. Shiro mencoba mengatakan kalau ia tidak membunuh Chiba. Namun Akime terus menghajarnya hingga membuat Shiro sekarat. Kemudian Takeshi muncul ingin menembak Shiro. Akime melarangnya karena Shiro pernah menyelamatkan nyawanya. Ketika melihat anak buah Konjiro datang, mereka langsung pergi membiarkan Shiro yang sekarat. Di jalan, Takeshi mengatakan sebuah helikopter sudah menunggu untuk mengantar mereka ke pelabuhan. Dari pelabuhan, mereka akan naik kapal menuju Jepang. Akan tetapi, mereka diarahkan ke jalan yang salah oleh anak buah Konjiro. Saat tiba di dalam, anak buah Konjiro langsung menyerang mereka. Dan pertarungan pun terjadi. Setelah berhasil membunuh semua musuh, Akime membawa Takeshi pergi ke rooftop. Namun yang ada di sana hanyalah Konjiro membawa Shiro dengan tangan terikat. Ternyata memang benar bahwa Konjiro adalah sang pengkhianat. Ia tidak peduli dengan rasa hormat. Tanpa ragu ia mencabut pedangnya dan menusuk Takeshi di depan Akime. Namun Takeshi kembali mencabut pedang tersebut dan merobek perutnya. Dan ia mati sebagai pengikut setia yang terhormat. Setelah itu Konjiro berbicara dengan bangga di depan Akime. Ia tidak yakin Akime bisa memulai perang menggantikan sang ayah. Di saat dua anak buah Konjiro lengah, Shiro langsung mengambil senjata dan membunuh mereka berdua. Sedangkan Akime dan Konjiro bertarung untuk nyawa mereka. Dengan pelatihan yang diberikan Chiba, Akime berhasil memenggal kepala Konjiro. Setelah itu Akime menghampiri Shiro. Shiro mengatakan kalau ia tidak berbohong, ia benar-benar tidak mengingat apapun. Kau berhutang padaku, perangku adalah perangmu, ucap Akime kepada Shiro. Kemudian satu helikopter datang menjemput mereka. Dari malam itu Akime akan memulai perangnya. Kembali menjadi seorang Yakuza wanita pertama di Jepang menggantikan ayahnya. Dan selanjutnya film pun berakhir.